Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Kusoiri. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan juga teman-teman saya yang akan berpresentasi. Yang pertama yaitu Rengganis Khairunisa, yang kedua yaitu Ananda Putri Utami, yang ketiga yaitu Devira Ayu Ramadhani. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang syariat dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengganis Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 105211068. Saya dari kelas 1B Keperawatan dan kelompok 6 mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian syariat Islam. Syariat Islam yaitu hukum atau peraturan Islam yang mengatur semua sendi kehidupan umat muslim. Selain mengandung hukum dan anggaran, syariat Islam juga mengandung penyelesaian semua masalah kehidupan ini. Karenanya, oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna semua permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sekian, terima kasih. Hak dan kewajiban dalam sistem hukum barat, hak lebih diutamakan dari perintah kewajiban. Dalam hukum barat, orang banyak bicara tentang hak asasi manusia tanpa membicarakan sisi lainnya, yaitu kewajiban asasi manusia. Dalam sistem hukum Islam, kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Penuhi dulu kewajiban, baru hak diperoleh seperti pahala-pahala sebagai ganjarannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devira Ayu Ramadhani dengan NIM 105210076. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, anjuran, larangan, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua, Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in, setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in atau setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang keempat, qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Kewajiban terhadap syariat Islam. Secara etimologi, syariat Islam yaitu peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang meliputi cara-cara manusia yang berhubungan dengan Allah dari segi kepentingan yang terkandung di dalamnya. Syariat Islam terbagi dua, yaitu syariat Islam yang berkaitan dengan hak Allah
dan syariat Islam yang berkaitan dengan hak manusia. Syariat Islam yang berkaitan dengan hak Allah yaitu seperti pajak harta kekayaan, kewajiban, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Syariat Islam yang berkaitan dengan hak manusia yaitu pemberian sanksi pidana. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus memenuhi apa yang diwajibkan oleh syariat Islam yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.